Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassahabati ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sapa Abu Nasr Bishr bin Haris Al-Hafi. Abu Nasr Bishr bin Haris Al-Hafi. Ra'aitu ngimpi ingsun an-nabiyya ing ketemu Kanjeng Nabi. Fil manami ing dalem wektu sare turu. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi limaring ingsun. Ya Bishr, wahai Bishr, atadri ana toh weruh sira lima krono apa rafa'a ngangkat ka ing sira sapa Allah mimbaini akronik sangka antarane sepadan-sepadanira. Kultu matur ingsun la boten ya Rasulullah. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi bittibaika sebab uli manut sira li sunnati maring sunnah ingsun wa khidmatika lan uli khidmah sira lisolihin maring wong kang sore-sore kabeh wa nasihatika lan uli nasihati sira li ikhwani maring sedulur-sedulurira wa mahabbatik lan cintane sira li ashabi maring sahabat-sahabat ingsun wa ahli baiti lan ahli bait ingsun. Hadza utawi iki wa ya hadza iku alladziku laku ba'atsakan balago kang nekaaken napa alladzi ka ing sira manazilal abrar ing pira-pira panggonane wong bagus-bagus kabeh. Bishr Al-Hafi atau nama lengkapnya Abu Nasr Bishr bin Haris Al-Hafi. Ini ulama terkemuka dalam bidang tasawuf juga. Bishr Al-Hafi ini satu saat mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Di dalam impian itu dia itu ditanya oleh Nabi. Berarti kalau mimpi Nabi itu hak. Karena tidak mungkin Nabi itu dijilmai oleh syaitan. Dalam impian itu si Bishr dikasih tahu, ya Bishr, kamu tahu tidak kenapa Allah sampai mengangkatmu mengalahkan orang di antara sepadan-padan kamu? Kau termasuk bagian dari wali ni Gusti Allah. Wali aktab. Bishr Al-Hafi
matur nang Kanjeng Nabi, "Mboten ya Rasulullah." Nabi akhirnya menjelaskan, kamu didudukkan Allah menjadi kekasih Allah, walinya Allah itu lantaran kamu mengikuti sunnahku. Ini kata kunci. Artinya Bishr al-Hafi itu tidak mungkin melanggar sunnah Nabi. Karena apa yang diajarkan Nabi itu beliau lakukan, mengikuti sunnahnya. Dan kamu mau melayani khidmah kepada orang-orang soleh, orang-orang baik. Bishr al-Hafi itu senang sama orang-orang soleh. Pokoknya kalau ada orang soleh dimanapun berada, dia paling awal khidmah, melayani. Di samping itu Bishr al-Hafi juga sering memberi nasihat kepada saudara-saudara. Dan cintamu terhadap sahabatku, kata Nabi, ahli baitku, itu semualah yang menjadi sebab Allah mengangkat derajatmu, menyampaikan pangkatmu sampai kedudukan yang tinggi, yaitu manazilal abrar. Kedudukannya wong sing top-top. Artinya tidak mungkin seorang Bishr al-Hafi menyimpang dari syariat, menyimpang dari sunnah, sampai ia menjadi pangkat wali pun karena dia mengikuti sunnah Nabi. Segala ajaran yang Nabi lakukan, dia lakukan. Sehingga tidak mungkin sekalipun masyhur bil wilayah, masyhur di kewaliannya, tapi tidak pernah menyimpang dalam syariat. Artinya tetap mengikuti jejak Nabi. Qala Abu Yazid Taifur bin Isa al-Bustami. Ada lagi wali namanya Abu Yazid Taifur bin Isa al-Bustami. Laqad hamamtu yakti temen nejo ingsun an as'ala yento nyuwun ingsun Allah ing Gusti Allah ayak fiya ing yento nyukupi Allah ni ingsun muknatal akli ing cukup mangan wa muknatan nisa lan cukup istri, cukup wadone. Summaku tunuli ngucap ingsun kaifa hale kaya apa ya juzu wenangi kedue ingsun an as'ala yen njaluk ingsun Allah ing Allah hadza ing iki kecukupan toh walam yas'al lan ora pernah njaluk hu ing Allah sapa Rasulullah iyahu ing iya hadza falam as'al mongko ora njaluk ingsun hu ing Allah. Abu Yazid al-Bustami itu sempat terbersit di dalam hatinya, dalam hati kecilnya, karena doanya itu selalu mandi mustajab. Kira-kira kita itu enake minta sama Allah wis dicukupi makan, istri, semua tersedia. Njaluk mangan sing enak, turuti Allah, minta istri yang cantik, dikasih Allah pasti. Tapi tak deleng-deleng Nabi kok tidak pernah itu. Nabi tidak pernah minta dicukupkan makan. Nabi tidak pernah minta diberikan istri yang cantik-cantik.
Karena Nabi tidak melakukan itu, ya saya nggak melakukan juga. Jadinya nggak jadi. Itu seorang wali walaupun doanya itu dituruti sama Allah, karena Nabi tidak melakukan, maka beliau pun tidak melakukan. Berarti tidak menyimpang, tidak menyalahgunakan keramatnya. Walaupun Abu Yazid Al-Bustami itu ibaratnya lidahnya itu mustajab, minta apa saja dituruti pangeran. Barangkali dalam hati kecilnya Abu Yazid, lamun jaluk Gusti Allah pokoknya cukup mangan. Diberikan kecukupan, cukupan istri. Tapi tak deleng Nabi kok ora tahu krungu minta itu. Gak pernah Nabi minta itu. Maka saya pun jadi malu minta Nabi seperti itu. Ya, kalau minta rezeki itu sifatnya masih umum. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban, itu umum enggak apa-apa. Secara khusus sekalipun Abu Yazid Al-Bustami itu lidahnya karomah, mulutnya itu kalau sudah keluar bicaranya pasti didengar oleh Allah. Tapi dihitung-hitung, mau Nabi minta iki juga enggak. Kalau enggak, ngapain saya berpayah-payah minta. Itu artinya wali-wali Allah pun, wali-wali Rasul pun tidak pernah menyimpang. Apa yang Nabi ajarkan, tidak beda jauh. Summa innallaha nulistu ni Gusti Allah. Kafaiku nyukupi Allah ni ingsun mu'natun nisa apa kecukupan wadon. Delalah Gusti Allah itu menyadarkan saya dicukupkan dari perempuan. Jadi maksudnya dicukupkan itu ora butuh nemen-nemen dengan perempuan yang bagus-bagus, biasa. Orang duwe ideal sing macem-macem. Sampai-sampai ngendikane hatta la ubali, sehingga ora peduli ingsun istakbalat madhepne ingsun sapa imraatun wadon au haitun tawa pager bahasanya. Bahasanya begitu kaya-kaya. Jadi Abu Yazid Al-Bustami itu dicukupkan sama Allah target istrinya. Dia delalah karena Gusti Allah dikatakan cukup. Mau bentuk apa saja pokoknya istri ya cukup. Sampai-sampai dikatain, bah istri saya itu wong utawa kayu utawa istilahnya itu apapun rupae. Nek atine wis cukup ya cukup. Memang ini yang membuat kita kekurangan tuh hati yang selesai. Hati yang tidak pernah selesai. Kalau manusia udah diberi hati yang selesai, maka sederhana hidup. Tapi ketika hati manusia tidak pernah selesai, ya susah. Itulah pentingnya minta sesuatu yang cukup. Itu artinya selesai. Tidak muluk-muluk dalam apa saja. Dicukupkan. Artinya yang ada itu sudah cukup. Makna daripada dicukupi. Itu artinya segala yang di depannya itu sudah cukup. Tidak sampai. Tapi menungso itu yang sering saya analogikan. Biasanya dia itu dikasih tahu. Kamu akan saya hadiahi uang 1 juta. Dadak dia diamplopi nongko-nongkoi isinya tidak 1 juta tapi 900.000. Apa sikap orang ini? Pasti dia mencari yang 100.000. Dia tidak merasa yang ada itu sudah cukup. Tapi sing digoleki sing 100.000 muat, goleki 100.000. Padahal yang ada itu jauh lebih banyak.
Tapi karena tidak merasa cukup, maka sing digoleki sing 100.000, sing 900 nang ngarep mripat tidak dianggap. Ini manusia. Ini karena tidak pernah punya merasa hati yang cukup, sehingga para kekasih Allah itu semua diberi hati yang cukup. Hati sing cukup, apa yang cukup, itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala lan ngendika sapa Abu Yazid dawe, lao nadartum lamun nyawang sira kabeh ila rajulin maring wong lanang uktia kang diwenehi sapa rajul minal karomati saking bira-bira keramat hatta yartaqiya sehingga munggah sapa rajul fil hawa ing dalem udara, fala tagtaru mongko aja gumun, aja tertipu sira kabeh. Hatta tangduru sehingga bisa melihat sira kabeh kaifa hale kaya apa. Tajidu nemu sira kabeh ing rajul indal amri nalikane nglakoni perintah wan nahyi lan ngedoi larangan. Wa hifdzil hudud lan menjaga undang-undang wa ada syariat lan nekani syariat. Artinya ngendikae Abu Yazid Al-Bustami, andekan kalian melihat seseorang yang diberi keramat oleh Allah sampai dia bisa terbang di udara, jangan heran, tidak usah kaget. Urusan iso terbang nang udara itu manuk ya iso mabur. Ketika kalian melihat ada orang kok bisa jalan di atas air, ya aja gelek gumun. Bebek iso mlaku nang dhuwur banyu. Apa ukurannya? Sampai kalian melihatnya, apakah dia masih tetap pada jalan Allah? Bagaimana dia amar ma'ruf nahi mungkarnya? Bagaimana dia netepi undang-undangnya Allah? Melanggar apa tidak? Bagaimana pula dia ngelakoni syariatnya Allah? Bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, bagaimana zakatnya, bagaimana hajinya, bagaimana dia dengan hukum Allah. Jangan keburu-buru heran-heran karena mereka bisa terbang, karena bisa jalan di atas air. Ketika kalian melihat keadaan-keadaan seperti itu, jangan tergesa-gesa gumunan dhisik. Sebelum kau lihat dulu bagaimana mereka dengan syariat Allah. Apakah dia masih sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya? Iya enggak. Kalau hanya sebatas terbang di atas udara tapi enggak mau sholat, apa artinya? Kalau bisa jalan di atas air tapi enggak mau puasa, enggak mau haji, enggak mau zakat, ya apa artinya? Enggak ada gunanya. Qala Abu Sulaiman Abdurrahman bin Atiyah Ad-Darani, ngendika sapa Abu Sulaiman Abdurrahman bin Atiyah Ad-Darani kang bangsa Darani, rubbama waqa'a kadang-kadang tumiba fi qalbi ing dalem ati ingsun apa as-saktah, apa anaktah, apa kegelisahan atau titik-titik naktah min nukatil kaum, saking pira-pira kegelisahan atau naktah-naktah kaum, kegelisahan sing kaum.
ayaman ing dalam beberapa hari. Fala akbalu mengko ora madhep ingsun minhu saking kono ma fi qalbi illa bisaiden kejaba lan dua saksi adilen kang adil karone alkitab rupane kitab was sunnah. Wa qalu tadawi Abu Sulaiman minhu ay min qalbi sangka ati ingsun. Kadang-kadang di dalam hatiku itu terlontar nakta sesuatu yang mengganjal di dalam hatiku ada sesuatu yang mengganjal dari kaum. Contoh apakah yang baik atau tidak baik? Orang itu kok bisa terbang? Orang itu kok bisa jalan? Orang itu kok duitnya akeh? Uang itu kok semua hal-hal yang dianggap menjadi ganjalan aneh. Orang itu kok bisa begini. Maka jangan tergesa-gesa dulu. Jangan langsung keburu dihebatin. Kecuali ada dua saksi yang adil yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Apakah mereka masih sesuai dengan Quran? Apakah mereka sudah hadis? Kalau mereka sama ya sudah angkat topi. Tapi kalau jauh ngapain kita kasih acungan jempol? Tidak perlu. Jadi cara menilai seseorang itu supaya objektif. La tuhibbu ahadan aw takrahu ala af'alihi. Kau jangan mencintai seseorang atau membenci seseorang kecuali kau ba'da i'radi af'ali al-kitab sunnah, kecuali kau sandingkan dulu perbuatannya dengan Quran hadis. Ketika kau sandingkan dengan Quran dan hadis, apakah cocok apa tidak perilaku yang dipakainya? Kalau sekiranya cocok ya sudah the best. Tapi kalau tidak cocok, ngapain? Nah itu, tidak usah gumun. Qala Abu Hasan ngendika sapa Abu Hasan Ahmad bin Abi Khawari man sapane wong amil kang ngamalno man amalan kelawan bila tibai sunnati Rasulillah kelawan tanpa manut nang Kanjeng Rasul fawa mongko te amal iku batilun muspro batil rusak. Orang yang melakukan satu perbuatan tanpa mengikuti bagaimana jejak Rasul melakukannya, maka perbuatan orang ini pasti gagal atau tidak berhasil, tidak beruntung. Anda tidak beruntung. Oke, kalau ada orang memperlakukan apa yang sudah Allah kasih kepadanya tidak pakai jalan Allah, nggak pakai pertimbangan Quran sama hadis, ya sudah selesai. Orang ini nggak usah dipertimbangkan. Qala Abu Hasan, qala Abu Hafiz Umar bin Muslimah Al-Haddad. Man sapane wong lam yazin kang ora menimbang man af'alau ing laku-lakune man
Wa aqwalau lan ing ucapan-ucapan iman. Wa ahwalau lan ing tegese laku-laku iman fi kulli waqtin dalam setiap waktu bil kitab lan Quran wa sunnati lan sunnah. Walam yanhalan ora iso mencegah, ora iso mengendalikan ing manapa khawatir kekhawatiran wong. Mufidun iku maidai muqayyada kang diikat bil kitab wa sunnah lan sunnah. Oh iya. Kejablasan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yanhalan orang mencegahum ing kono manapa khawatir pira krentek man fala ta'udda mongko aja ngitung temen sirahu ing iki man fi diwani rijal ing dalem catatan-catatane para wali, catatane para wali. Artinya ngendikannya Abu Hafs Umar bin Muslim, orang yang tidak menimbang-nimbang perbuatannya, ucapannya, perilakunya di setiap saat tidak ditimbang pakai aturan hukum Allah, Quran dan hadis Nabi, terus orang yang tidak ada kepekaan, artinya khawatirnya itu tidak mampu menahannya dari hal-hal yang tidak baik, artinya tidak peka. Maka wong sing model seperti itu jangan masukkan, jangan pertimbangkan, jangan hitung masuk kelas para wali. Fala ta'uddahu fi diwanir rijal, tidak masuk kategori wali duwe keramat kaya ngapalah. Karomat itu apa sebetulnya? Karomah itu hanya permainan. Permainan yang hanya untuk menghibur seseorang. Waktu itu kan Nabi Ibrahim minta apa? Penguatan rupanya karomah sama Allah. Takoni karo Gusti Allah, awalam tu'min, apa kamu belum percaya Ibrahim? Qala bala, kula percaya Gusti, cuma artine kula njaluk ngoten niku ben tenang ati kula. Walakin liyatma inna qalbi, cuma supaya hati kula tenang. Itu artinya apa? Ya kayak anak kecil yang supaya menang dikai mainan. Orang yang sudah dewasa gak perlu mainan untuk menenangkan hatinya. Si karomat itu adalah hanya permainan. Wong sing bener-bener dekat atau ahlullah istilahnya, keluarganya Gusti Allah, belas orang duwe karomah, orang duwe ndak punya. Dia tidak butuh itu, bukan karena gak butuh karomah. Wong dia sudah butuh dekat sama Allah. Dia itu cara kasarane dibacok ya tedas segeten, dia apa-apano ya lara. Ya sama dengan yang lain. Dia tidak butuh. Orang kok berarti orang itu kalau ditembak nggak apa-apa berarti perkara pangeran, belum tentu. Itu bukan jadi ukuran. Jadi orang yang punya keramat berapapun itu keramatnya, akan tetapi kalau dia di dalam mengucap, bertindak, berperilaku tidak menimbang-nimbang dengan Quran dan hadis,
Sekaligus tidak ada kepekaan, khawatirnya itu belum mampu menahannya untuk bisa berbuat buruk, tetap aja berbuat buruk karena rasa khawatirnya tidak ada, kepekaannya langka, tidak ada. Jangan tergesa-gesa dan jangan perhitungkan wong sing seperti itu masuk kategori waline Allah. Min rijalil ghaib. Belum bisa. Dia punya keramat kayak apapun. Kalau perilakunya tidak dicocokkan dengan Quran dan hadis. Kalau dasar pertimbangan hatinya tidak kuat, kekhawatirannya enggak ada, kepekaannya enggak ada. Sehingga dia sembarangan berbuat hal yang mungkar. Orang sing model seperti itu walaupun punya keramat yang besar, jangan hitung dia itu walinya Allah. Sebab enggak ada urusannya dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka yang tinggi-tinggi, tidak ada. Itu hanya pemberian Allah untuk menenangkan hatine wong ben rada tetek, itu aja. Aneh wis tetek ngapain dikasih mainan? Walinya Allah itu kalau udah kuat-kuat jadi wali ya nggak perlu mainan, nggak perlu keramat, nggak perlu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Qasim al-Sunad bin Muhammad. Man sapane wong lam yafat kang ora iso apal man al-Qur'an ing Qur'an, ora iso jaga man ing Qur'an, walam yaktub lan ora iso menulis man al-hadis ing hadis, la yuktada ora iso digawe panutan sapa biman biadal amri demikian perkara. Orang yang mungkin man lam yakfidil Quran, orang yang tidak hafal Quran, tidak bisa nulis hadis, itu tidak bisa jadi panutan dalam urusan ini. Karena bagaimanapun juga ilmuna mufidun bil kitabi was sunnah. Ilmu ngertine kita itu ada hubungannya dengan nanti isi kandungannya Quran dan sunnah. Lianna ilmana mufidun bil kitab wa sunnah. Wa qala ngendika sapa Abu Qasim ya dalem mane madhabuna te madhab kita hadza ta iki mufidun iku maidai pendapate Abu Qasim mufidun tu maidai li anna ilmana karo temen ilmu ni kita mufidun iku maidai begitu sah. Wa ilmuna ta ilmu ni kita hadza iki ilmu iku musyayyadun iku dikuatno bi hadis Rasulullah lan hadis Kanjeng Nabi. Jadi artinya Abu Qasim al-Junaidi bin Muhammad mengatakan, orang yang tidak menghafal Quran, tidak pernah menulis hadis dalam urusan ini dia tidak iso dienggo patokan. Sebab pengetahuan kita ini menjadi bisa tidak bisa semua itu tergantung seberapa pemahaman kita tentang Quran. Sebab yang mengatur boleh dan tidak boleh itu Quran. Nek gak roh Qur'ane, mana mungkin dia bisa menjadi mustahid. Wa qala ngendika Abu Qasim aidan mana madhabuna utai madhab kita hadza iki madhabuna mufidun niku maidai bi usulil kitab kelawan asal-asal kitab wa sunnah lan sunnah. Wa ilmuna ta ilmuna kita ada ilmu ku mufidun maidai bi hadis Rasulullah kan hadisnya Kanjeng Rasul. Bi hadis Rasulullah kan hadisnya Kanjeng Rasul. Bismillahirrahmanirrahim.
Madhabuna hadza mufidun bi usulil kitabi was sunnah wa ilmuna hadza musyayyadun bi hadisi Rasulillah. Madhab yang kita pakai, madhab yang kita pakai itu semua bertumpu dan memberi fungsi akan usul-usul kitab was sunnah. Jadi mereka sing berprinsip tidak perlu madhab-madhaban. Gak madhab zaman Nabi juga ada madhab. Karena mereka salah paham. Madhab itu apa? Madhab itu saka ma dzahaba ilaihi, dzahaba itu budalan. Ma dzahaba ilaihi, wong sing mlaku nganggo dalan itu lho. Jadi madhab, dzahaba yadhabu dzihaban wa madhaban fa wa dzahibun. Wa dzaka ma idhab la tadhhab. Ma dzahaba ilaihi. Nah madhabuna, apakah Syafi'i, apakah Maliki, apakah Hambali, apakah Hanafi. Madhabuna mufidun, itu bisa berfaedah. Kenapa? Ya karena semua madhab itu dasarnya adalah Alkitab was sunnah. Tidak ada madhab yang menyimpang dari kitab, tidak ada madhab yang menyimpang dari sunnah. Semua madhab itu pasti sesuai yang madhab a'immatul arba'ah ini. Atau khususnya, itu sesuai dengan apa? Kaidah-kaidah Al-Quran dan sunnah, usul kitab was sunnah. Ya, contohnya umpamanya Quran sing mengatakan la yamassuhu illal mutahharun. Itu upama perbedaannya tetap di sekitar nanggane Quran. Madhab yang mengatakan memegang Quran gak ada wudu itu karena melihat pengertian la yamassuhu ilal mutahharun itu maknanya malaikat. Sementara madhab yang mengatakan wong maca Quran ya tetap kudu wudu. La yamassuhu ilal mutahharun itu di situ ya menungsa. Tidak boleh menyentuh Quran kecuali itu semua masih ada dalam pemaknaan Quran, tidak ada yang menyimpang. Adapun beda pemahaman itu ada dalam koridor penafsiran, tapi semua masih dalam galian Quran. Enggak gawe-gawe, itu hanya pemahaman. Contoh, wa aqimus shalah, tegakkanlah sholat, dirikan, itu perintah. Ono pendapat yang mengatakan amar itu wujud perintah, itu harus, ada yang mengatakan harus di awal waktu. Ono sing mengatakan tidak harus awal waktu, yang penting ada di dalam itu waktu. Karena memahami aqimu perintah. Perintah itu apa? Al-amru al-aslu fil amri la yaqtadi al-fawra. Itu kaidah usulnya. Perintah itu tidak mengharuskan orang melakukan isi perintah spontan itu. Selama tidak keluar dari batas waktu, ya tetap namanya melakukan. Itu
tetap dalam kaidah usul. Nah, kenapa kita salat kudu awal? Ya, ana sing ora kudu awal. Kenapa? Nah, itu semua masih dalam kaidah usul. Usulul kitab was sunnah. Jadi usul asal dalilnya Quran ya di situ kemudian digali, dipahami, disimpulkan. Ini kok perintah. Apakah semua perintah itu menunjukkan satu keharusan? Belum tentu juga. Sebab perintah itu ada yang fungsinya lil ikram, untuk memuliakan. Contohnya ada orang sudah kenyang pada makan. Terus tahu dia, ngerti dia orang itu sudah makan. Tapi cara wong Jawa basa-basine ngomong, monggo dahar. Apakah saya menuntut orang itu harus makan? Perintah makan? Tidak. Artinya saya perintah itu bukan berarti kalau dia tidak makan saya gelem enggak. Perintahnya saya itu mangga dadar. Itu lil ikram sebagai simbol kemuliaan, memuliakan saja. Ikram. Ono sing namanya perintah al-amru li ta'jiz. Perintah itu justru melemahkan. Contohnya Quran. Faktu bisuratim min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Faktu, coba kamu tekakno ayat sing kira-kira pada dengan ini Quran. Itu perintah. Apakah harus dilakukan? Ya tidak. Perintah itu menunjukkan melemahkan. Sebab apa yang diperintah orang mungkin bisa. Lafadznya perintah, faktu, coba datangkan. Ndak beda sekelas kita diomongin karo Mike Tyson, wis los tinjuan aku, pukul saya. Iku ora kok berarti kita suruh mukul Mike Tyson. Mike Tyson ngomong mau, ndak mungkin kamu kuat mukul saya, itu sama-sama perintah. Nah itu yang memahami ilmu apa? Ilmu usul. Disitulah pentingnya kita paham kaidah-kaidah itu. Kaidah-kaidah. Oke, usul fikih. Lah, mazhab yang ada ini tidak sama sekali keluar dari koridor Quran hadis. Sebab itu berfungsi mufidun. Itu karena apa? Bi usulil kitabi was sunnah. Tetap ada pada dasar-dasar Quran dan Sunnah. Wa ilmuna hadza, ilmunya kita pun dikuatkan oleh hadisnya Rasulullah. Ilmunya para wali-wali itu dikuatkan hadis Nabi. Jadi tidak ada yang menyimpang. Kenapa tidak dipakai? Walamma Bismillahirrahmanirrahim. Apa kalimat cetok? Taghayyar. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma taghayyar. Semangsane taghayyur berubah ala Abi Usman ing atase Abi Usman
Sa'id bin Ismail al-Jubairi apa al-halu keadaan. Mazzaqo ibnuhu Abu Bakar gamisan lahu ala nafsi. Mazzaqo mongko merobek sapa ibnuhu anake Ali Abi Usman anake Abi Usman anake Abi Usman rupane Abu Bakar merobek gamisan ing gamis lahu kedue ibna ala nafsi ing atase awak dhewe ne ibna. Fafataha mongko membuka sapa Abu Usman ainaihi ing kedua mripate Abi Usman hina ifaqatihi nalikane warase Abi Usman minal ghasyah saking pingsan. Faro'a mongko weruh sapa Abu Usman saubahu ing pakaiane Abu Usman muqatta'an ingkang dipotong. Faqala lahu Faqala mongko ngendika sapa Abu Usman lahu maring ibnah Hilafus sunnah ya bunayya. Utawi iki iku khilafus sunnah ya bunayya. Fi dzahir ing dalam zahir alamat riya fil batin ing dalam batin. Artinya begini. Di saat Abi Usman Sa'id bin Ismail al-Jubairi ini pingsan, berubah keadaan jadi pingsan semaput. Mazzaqo ibnuhu Abu Bakar gamisan lahu ala nafsi. Beliau putranya yang namanya Abu Bakar ini merobek gamis yang dipakai oleh Abi Usman. Bareng weruh baju ini dirobek dengan naise. Begitu membuka mata di saat wis waras dari semaputnya, dari pingsannya, weruh klambine ana robekan. Dia akhirnya menegur anaknya. Hadza khilafus sunnah ya bunayya. Ini gak cocok karo sunai Kanjeng Nabi nek pakaian model seperti ini. Ini nanti podo karo riya fil batin. Artinya beliau tidak beringinan apa yang dilakukan oleh anaknya itu sebuah kebenaran. Jadi karepe anake si Abi Usman Sa'id bin Ismail al-Jubairi ini di saat pingsan sebagian bajune ini dibedah, dirobek. Ini kalau bukan seorang wali begitu terbuka mripate waras ngerti nek bajune ana robekan titik. Ini menganggap ini gak cocok karo sunnah Nabi. Di samping itu ini itu merasa dia sudah riak wis pamer nang jero gaya berlagu pakaiannya kok ana robekan titik dianggap gaya bahasa.
saking wedine gak madani karo Kanjeng Nabi. Padahal itu wali kekasih. Jadi mereka yang menuduh Abi Utsman Said bin Ismail Al-Jubairi ingkar tidak sesuai Nabi, ya salah jauh. Beliau itu sampai masalah penganggu aja tidak mau kalau tidak sama dengan Nabi. Sehingga satu saat ketika dia pingsan karo anake pakaian mau mumpung ngono, bapak ini pakaiannya kok kayak kowe. Terus akhirnya dirobek lah ben ora seperti itu karena terkesan kurang bagus karepe anake. Agak dimodel dikit. Begitu membuka mata rada waras dari pingsannya, dia terheran-heran bajunya kok gak cocok karo bajunya Kanjeng Nabi. Mulane putrane diomongi, "Hadza khilafu sunnah." Ini gak cocok karo pakaian Nabi. Ini padha karo riya bil batin. Itu seorang wali ahli tasawuf yang sebagian orang menuduhnya sebagai wong sing gak ngikuti sunnah Nabi. Wong beliau sampai sehati-hati panganek teko pakaian pun kepengen dicocok. Wa qala ngendika sapa Ali sapa Abi Utsman. As-suhbah ma'allah bi husnil adab wa dawamil haibah wal muraqabah. Was-suhbah ma'ar rasul bittiba'i sunnah wa luzumi dhahiril ilmi. As-suhbah utawi kekancan ma'allah sertane Gusti Allah bi husnil adab iku kelawan bagusi tata krama wa dawamil haibah lan nglanggengna kewibawaan wal muraqabah lan rumangsa diawasi wasuhbah utawi kekancan ma'ar rasul sertane rasul iku bittibai sunnatihi kelawan manut sunnah Nabi waluzumi dhahiril ilmi lan netepi dhahire ilmu. Wasuhbah utawi kekancan ma'a auliya illah sertane pira-pira kekasih Allah wa Allah bil ikhtiram iku kelawan mulyaaken wal khidmah lan melayani wasuhbah utai kekancan ma'al ahli sertane keluarga bi husnil khuluq kelawan bagus pekertine wasuhbah utai kekancan ma'al ikhwan sertane kanca-kanca bidawamil bisri iku kelawan langgengno senyum malam yakun selagine ora ana apa senyum iku isman dosa. Wasuhbah te kekancan ma'al juhal sertane wong bodoh iku bidoai kelawan dongakno warahmati lan welas. Artinya begini. Abi Utsman Said bin Ismail itu mengatakan, bagaimana sih orang itu mendekat sama Allah itu dengan cara apa? Baturan karo pangeran itu pakai cara apa? Baturan karo Gusti Allah itu bihusnil adab, bagus tata kramane dan merasa diawasi oleh Allah dan merasa takut atau hebah dengan Allah. Itu berarti kita iso nyerawungi karo pangeran. Selama kita itu merasa diawasi sama Allah, selama kita merasa ada hebah, rasa takut sama Allah, selama kita menggunakan cara yang terbaik dalam hal apapun, itu berarti kita adalah baikan sama Allah. Itu caranya nyerawungi pangeran, cara muasarah sama Allah. Lah,
Serawung sama Nabi, bagaimana caranya? Serawung sama Rasul, bagaimana menyelami kita itu supaya baturan sama Nabi itu baik? Baturan sama Nabi itu dengan cara mengikuti sunnahnya. Kalau kita mengikuti sunnahnya itu sama saja suhbah ma'an Nabi. Berikut waluzumi dhahiril ilmi. Setiap ada ilmu dan ilmu kita hadir. Itu carane suhbah dengan Nabi. Orang yang terus hadir di majlis ilmu, orang yang mengikuti sunnah Nabi, itulah orang yang bisa nyerawungi kanjeng Nabi. Bagaimana cara kita muasarah sama Nabi? Caranya yaitu kita mengikuti sunnahnya, terus hadir di majlis-majlis ilmu. Itu sebab sing disenengi Nabi. Kedua, terusnya wasuhbah ma'auliya, serawang karo wali, karo kekasih Allah itu dengan cara apa? Bil ikhtirami wal khidmah, dengan memuliakan dan melayani. Kalau kita sama walinya Allah, kekasih Allah, kita muliakan, kita layani. Apapun kebutuhannya, luar biasa. Itu para wali-wali dulu itu hebat. Mbah Hamid Pasuruan itu wis terkenal wali. Itu dulu beliau kalau setiap puasa itu ngaji posoan Mbah Sum Lasem. Itu bagian tukang noto sandale Mbah Masum, tatano sandale. Sampai apapun itu saking kepengin. Itu memang caranya suhbah bi auliyaillah. Carane bagaimana bergaul dengan wali-walinya Allah itu bil ikhtirami wal khidmah, memuliakan dan khidmah, melayani. Wasuhbah ma'al ahli, bagaimana kita suhbah baturan sama keluarga supaya baik, bi husnil khuluq, dengan cara akhlak yang baik. Wasuhbah malihwan, bagaimana kita serawungan sama teman-teman, ya kita tebarkan senyuman. Selama senyum itu tidak dosa, kasih itu senyuman. Apakah ada senyuman yang dosa? Ya bisa jadi ketika kita senyum orang karena salah paham dianggap kita nyinyir. Maka ya kita tidak perlu senyum. Kalau nanti salah paham, dianggap orang itu punya masalah, kita ketawa. Itu bisa jadi kita dianggap menertawakan. Maka itu berarti ketawa seperti itu dosa. Jadi sama teman itu ya senyum, tawa, selama tidak dosa. Lah suhbah ma'al juhal, nyerawungi wong bodoh, nyerawungi wong akeh maksiat. Pare piye caranya? Bagaimana? Bidoa war rahmah. Terus mendoakan, terus menyayangi. Ketika kita bergaul sama orang bodoh, bergaul orang yang banyak dosa, tetap kita suhbah. Cara bergaulnya bagaimana? Mendoakan, menyayangi. Ya Allah, moga-moga orang ini dibukakan ilmunya oleh Allah. Ya Allah, moga-moga orang ini ditunjuki nama Allah. Jadi semua itu ada cara. Itu tidak menyimpang. Suhbah sama Allah itu merasa diawasi sama Allah dan rasa ketakutan sama Allah. Suhbah ma'an Nabi itu dengan cara mengikuti sunnahnya dan luzum atau hadir di majlis-majlis ilmu. Suhbah sama para wali itu caranya adalah ikhtiram dan melayani, memuliakan dan melayani. Suhbah dengan keluarga bi husnil khuluq, dengan akhlak yang baik. Suhbah dengan batur-batur sama-sama
itu dengan cara memberi senyum selama senyum tidak dosa. Suhbah sama orang yang dosa, yang bodoh, bagaimana? Tetap kita serawangi dengan mendoakan dan menyayangi. Berdoa warahmah. Itu adalah cara-cara yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ngendika sapa Abi Utsman, man ummira sunnah ala nafsi qaulan wa fi'lan nataqa bil hikmah. Wa man ummira hawa ala nafsi qaulan wa fi'lan nataqa bil bid'ah. Man sapane wong ummira kang iso man sapane wong ummira kang dikuasakan sapa man as-sunnah ing sunnah. Atau ammar saja ban. Man sapane wong ammar kang iso menguasakan as-sunnata ing sunnah ala nafsi ing atase awak dhewe ne man qaulan apane ucapane wa fi'lan lan lakune nataqa mongko bisa ngucap sapa man bil hikmah dengan bijaksana. Wa man sapane wong ammar kang menguasakan man al hawa ing hawa ala nafsi atas nafsune qaulan ing dalam ucapan wa fi'lan dan perbuatan nataqa mongko ngucap man bil bid'ah dengan bid'ah. Qala dasau ta'ala wa in tuti'uhu tahtadu wa in tuti'u lamun manut sapa sira ing nabi tahtadu mongko bener sapa sira kabeh. Artinya begini. Orang yang menguasakan sunnah nabi bisa mengalahkan nafsunya, kepentingan nafsunya. Baik ketika tutur kata pun pertimbangannya sunnah. Apakah ucapan saya itu sesuai sunnah Nabi atau tidak? Ya timbangkan. Atau perbuatannya, ya timbang-timbang juga. Apakah perlakuan saya ini sesuai sunnah Nabi apa tidak? Orang yang terus menguasakan sunnah ajaran Nabi di dalam perilakunya atau ucapannya, tindakannya, pasti orang ini akan berbicara dengan bijaksana. Kalimatnya orang ini kan bijak. Berbeda dengan orang yang menguasakan hawa atas nafsunya. Maka ada hawa, ada nafsu. Nafsu itu kalau disambung sama hawa, bahaya. Hawa itu segala hal yang menyenangkan. Dan nafsu itu cocoknya dengan hal yang menyenangkan. Orang yang menguasakan kesenangan atas nafsunya, artinya menurutkan kesenangan nafsu dalam bertutur kata, ngomongnya jeblak sebab iki wis cocok karo nafsune. Orang mempertimbangkan apakah ngomong itu ya pernah Nabi lakukan apa enggak timbang sing penting nafsune seneng. Orang yang seperti itu cara modelnya pasti nataqa bil bid'ah. Apa yang diucapkan pasti tidak pas dengan Nabi. Hanya kepuasan. Wah, saya bisa bicara begini, tak. Kalau itu hanya pertimbangannya bukan sunnah Nabi, hanya nafsu. Nafsunya itu dicocokkan sama hawa, kesenangan. Pasti ucapannya, tutur katanya itu bid'ah. Artinya menyimpang dari Nabi. Berbeda dengan orang yang ketika berbuat, berucap, ia timbang-timbang dengan sunnah Nabi. Apakah Nabi mengatakan ini, apakah Nabi berbuat ini, maka pasti yang keluar itu adalah hal yang baik, hal yang bijaksana. Artinya
sama-sama mohon maaf, sama-sama botol. Itu tergantung isinya. Kalau botol segini diisi air putih ya paling 2.500. Air sebotol gitu diisi dengan pemeteh susu agak larangan dikit 5.000. Sebotol itu diisi dengan minyak wangi, berapa harganya? Jadi bukan botolnya, isinya yang di dalam botol. Nah, isi yang di dalam botol itu tergantung tadi jeroannya itu apa. Jadi mahal itu. Orang yang kepingin mengucapkan yang keluar dari sesuatu sesuai hikmah pasti mempertimbangkan dengan sunnah Nabi. Pernahkah Nabi mengatakan ini? Pernahkah Nabi berbuat seperti ini? Kalau enggak, ngapain saya berbuat? Wong sampai ndonga ae, pernahkah Nabi minta seperti ini? Kalau Nabi enggak ya saya enggak. Maka ndonga sing paling simpel ya enak. Allahumma inni as'aluka bima sa'ala bihabibuk wa na'udzubika bima sta'adza bihabibuk. Gusti kula njaluk sing pernah Kanjeng Nabi njaluk, kula nyuwun lindung sing Kanjeng Nabi pernah nyuwun lindung, wis selesai. Iku ndonga sing sesuai sunnah. Gak mungkin menyimpang. Nabi njaluk apa? Iki kula sing kula njaluk ngene iku. Nabi dhisik ora tau njaluk tuku motor sih bener. Ya. Di situ. Pokoke kula nyuwun sing napa-napa Nabi nyuwun ngono wae wis beres. Dene kok dikei sing lain-lain tuh itu wis anugerah pangeran. Yang penting saya dongane orang menyimpang dari sunnah. Sampai seperti itu. Artinya apa? Jadi para wali-wali yang hebat itu pun pertimbangannya tetap Quran, pertimbangannya tetap sunnah Nabi. Qala Abu Hasan summa qala ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al ni maulaya sholli wasam abada ala abibika khairi khalqi kulli wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli halin minal awali muqtahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad salatan taqwan nabiyatan namatun ya man idza arada syai'an yakulu lahu fayakun. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li walidina wa li jami'il muslimin wal mu'minat ya kafi ya kafi ikfina من البلاء والبلاء dan من السماء حسبنا الله ونعم الوكيل من المولى اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم تقبل صيامنا قيامنا ركوعنا سجودنا خشوعنا لا اله الا انت سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم نسالك بخير ما سال بحبيبك ونعوذ بك عن شر ما استر حبيبك وصلى الله على محمد نبي الامي وعلى اله وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum.